Saudaraku yang terkasih, perkenankan sebelum ibadah ini dimulai, kami akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kejemaatan. Yang pertama terkait dengan ibadah syukur dan perayaan hari lanjut usia nasional yang diselenggarakan besok hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Bapak Ibu Dadiuswa yang akan berangkat mohon berkumpul di gereja itu jam 4.30 atau setengah 5. Dan bis ataupun rombongan akan berangkat tepat pukul 5. Dan bagi Bapak Ibu yang datang di gereja lebih dari jam 5, ini ya mohon maaf, mungkin panitia akan meninggalkan panjenengan. Oleh sebab itu mohon maaf sebelumnya, kiranya Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri sebelum jam 5 sudah sampai di gereja. Kemudian yang kedua terkait dengan persekutuan pemahaman Alkitab. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli pemahaman Alkitab di blok 3 bertempat di rumah Bapak Wibowo, alamat Candi Karangmanggis. Sekali lagi untuk blok 3 pemahaman Alkitab pada hari Rabu tanggal 19 Juli. Demikian Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan terkait dengan kaitannya dengan keperluan jemaat. Kiranya dengan warta gereja ini Tuhan berkenan untuk memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nama Yesus yang termulia. Sembah
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk ke ibadah ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang terkasih, janji keselamatan yang janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata dalam kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Dan tema minggu ini adalah keinginan roh melawan keinginan daging. Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama menghayati dan tak jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan, yakni tentang hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita hayati, kita mohon belas kasihan dari Tuhan sambil menghayati pujian "Ku diberi belas kasihan".
berdiri untuk menerima berita anugerah. Allah yang Maha Kasih berkenan memberikan pengampunan bagi kita yang tulus dan rendah hati mengakui segala kesalahan kita di hadapannya. Sebagaimana berita anugerah yang tertulis di Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarlah kasih Bapakku. Silakan duduk untuk menerima sabda Tuhan. Kepada para lektor dan yang membacakan bacaan hari ini, disilakan untuk menempatkan diri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama Engkau satukan hati kami di dalam gedung gereja ini ya Tuhan. Kami boleh bersatu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami pun juga hendak mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, Engkau berkati para lektor yang akan membacakan bacaan hari ini. Begitu juga dengan hamba-Mu yang Engkau urapi. Engkau mampukan untuk menyatakan kasih-Mu bagi jemaat di tempat ini, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang membuka hati, telinga dan mata kami untuk senantiasa tertuju kepada Engkau. Inilah ya Tuhan seru doa kami, yang kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka kitab kita. Kita baca firman Tuhan. Bacaan yang pertama yaitu dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Esau dan Ayub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak
dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Batuel orang Aram dari Padan Aram. Saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ayat yang ke-24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi bacaan Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 tadi dengan membaca dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 secara litani. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Aku sangat tertindas. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab
Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ke-9 dan ada tambahan dilanjutkan ayat 23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lanjutkan ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa.
Sudah memberikan senyuman terbaik kepada kanan, kiri, depan, belakangnya? Sudah? Wes, luar biasa. Sudah. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada adik-adik juga, untuk memberikan sapaan semangat pagi ke kanan, kiri, depan, belakang. Monggo sambil berdiri. Sambil berdiri ke depan, belakang, kanan, kiri. Barangkali ada yang baru juga, ya. Semangat pagi gitu ya. Puji Tuhan, semangat pagi nggih, semangat nggih. Puji Tuhan, kita hari ini bisa berjumpa Bapak Ibu dan Saudara dengan semangat pastinya. Dan kini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Saya mau cerita ini. Ya, kalau cerita berarti lumayan lama. Ya, ceritanya begini Bapak Ibu. Ada seorang pria tua merasa tidak enak badan. Ada seorang pria tua, ya, jangan merasa loh, jangan merasa. Ada seorang pria tua merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk memanggil dokter. Untuk memanggil dokter karena ia terbaring lemah di tempat tidurnya. Datanglah dokter itu, diundang ke rumahnya. Nah, ketika diundang, kemudian berbagai pemeriksaan dan prosedur dijalani oleh si dokter ini. Sehingga si dokter ini menemukan metode yang pas, ya, seturut dengan hasil pemeriksaan dari si pria tua ini. Seorang bapak yang akhirnya diperiksa kemudian diberitahu terkait tentang gaya hidupnya. Terkait dengan gaya hidupnya. Dokter ini menyarankan kepada si bapak ini itu untuk mengurangi konsumsi daging merah. Ya, untuk mengurangi konsumsi daging merah. Berarti apa saja itu? Daging nopo nih gini, daging merah? Sapi, wah langsung umur sapi ya. Sapi, apa malih? Kambing, B2, misalnya. B2, 3, 4. Ya, daging merah dan diminta untuk olahraga. Nah, kemudian si bapak ini bertanya kepada dokter itu, dokter, lalu apa yang bisa saya makan? Saya sangat menyukai daging, apalagi daging kambing. Saya sangat menyukai daging, apalagi daging kambing. Dokter itu menjawab dengan bijak. Bapak tetap bisa makan daging. Boleh makan daging, tetapi yang berasal dari binatang yang berenang di air. Cetha nggih? Cetha. Bapak boleh makan daging, tetapi daging dari binatang yang berenang di air. Sebulan kemudian, bapak dokter ini menghampiri si bapak tua tadi ke rumahnya. Ternyata ketika di rumahnya itu kok tidak ada. Ternyata dia sedang beraktivitas. Nah, beraktivitasnya di kolam renang. Nah, dokter itu tidak lantas senang tetapi kaget. Loh, Pak, kok ada kambing di sini? Jenengan kok renang dengan kambing? Iya, coba. Kok bisa loh? Nah, kenapa Anda berenang dengan kambing? Loh, Pak Dokter, kan saya diminta untuk tidak boleh makan daging merah, tetapi boleh makan daging dari binatang yang berenang di
air. Lah ini kan kambingnya ikut berenang dengan saya. Berarti kan dia binatang yang berenang di air. Waduh lah dokternya ya pusing toh. Dokternya ya pusing 7 keliling. Nah, kok malah koyok ngene. Ya ceritanya sampai di situ saja. Ya. Nanti enggak kelamaan nanti. Nanti sampai kambingnya dadak dibelah sik, lah kan nanti jadi kelamaan. Ya ternyata dari cerita ini, ya ini memang cerita fiksi Bapak Ibu. Ya harapannya tidak terjadi di antara kita nggih. Ya yang sudah diminta untuk mengurangi daging merah tetapi boleh makan daging dari binatang yang berenang di air, terus kok binatangnya diajak renang kan yo mboten ngaten nggih, mboten. Niki mung cerita niki wau. Ya. Cerita ini tadi sebenarnya mau menunjukkan bahwa manusia ini memiliki sifatnya, memiliki sifat pengambilan keputusan terkadang karena sesuatu hal yang sangat-sangat disenangi, sangat-sangat digemari, bahkan bisa menjadi hobi makan daging merah misal, katakanlah seperti itu. Nah, karena kesenangannya, karena kesukaannya sehingga bisa nerabas segala sesuatu. Bagaimanapun caranya, mau dokter berkata kurangilah daging merah. Nah, ibu berkata atau yang lain saudara berkata, Pak ini dikurangi loh. Atau Bu ini harus dikurangi loh dagingnya. Wah aku seneng kok. Karena senangnya, karena ini kan makanan kesukaanku, yang lain aku tidak suka, wes ini wae daging wae. Lah ternyata kalau kebanyakan daging itu ya tidak baik. Ya. Kebanyakan daging itu tidak baik. Ya. Kalau di Roma tadi kan sampai mengatakan, sampai ditulis karena keinginan daging adalah maut. Wah, apalagi kalau sudah keinginan daging. Keinginan daging itu sudah tidak lagi, ya sudah lebih luas lagi, bahkan kita bisa merasakan ora mung trimone daging secara daging dari binatang, tetapi keinginan daging yang berarti keinginan di mana kita menginginkan banyak sekali hal-hal duniawi. Tapi tidak bisa dipungkiri, kita ini kan masih manusia nggih. Kita masih manusia. Adakah yang bukan manusia di sini? Atau yang berbeda ini? Kita ini masih manusia. Kita masih hidup ya, masih hidup ini dalam daging ya, masih ada daging. Kalau di ya misal dijiwit ngenten niki nggih sakit ya, apa malih kenceng nek mung dijiwit ngene tok ya ora sakit, nek dikeplak ya isih sakit. Tetapi dalam manusia ini, dalam satu tubuh ini itu kan tidak hanya daging saja. Gitu, tetap ada roh yang ada di dalam kita. Hembusan nafas, ruah, roh, nafas kehidupan. Nah, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Ini menjadi satu kesatuan di dalam hidup kita. Dalam kesatuan dalam hidup kita ini, harapannya adalah hidup yang selaras. Hidup yang selaras. Tapi saat ini tema yang diberikan Sinode GKJ dan GKI adalah keinginan roh dan keinginan VS ya. VS itu berarti versus ya, lawannya. Keinginan roh versus keinginan daging. Kok bisa sampai dilawankan? Ya. Sampai dilawan keinginan roh dengan keinginan daging. Pastinya yang membuatnya dari tema ini, yang membuat tema ini pasti dalam rangka mengajak kita menggumuli
nampaknya keinginan daging ini bisa jadi lebih kuat daripada keinginan roh, sehingga harus dilawan, harus menjadi lawannya. Andai kata itu bisa selaras, seimbang, ya mungkin tidak akan dilawankan. Tetapi karena kita sebagai manusia ya memiliki sifat yang tidak mudah puas, ya, sudah diberi tidak mudah puas, bahkan belum bisa mensyukuri dengan apa yang kita miliki, karena kita sebenarnya sudah punya bagiannya sendiri-sendiri. Jadi kalau tengok yang lain, kok aku ra iso koyok kae yo, kok aku kok mung koyok ngene tok yo. Jangan salah. Bisa jadi dalam kondisi demikian, kita pun juga tetap diajak untuk mensyukuri hidup kita. Materi pasti kita membutuhkan, ya. Pasti semuanya membutuhkan. Ada yang tidak membutuhkan? Nah, materi itu hubungannya dengan apa? Sandang, apa yang kita pakai, pangan, dan papan. Ya. 3 hal yang memang kemudian dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan lain sebagainya. Itu kan kebutuhan hidup. Tetapi jangan sampai itu membelenggu yang justru melingkupi kita, menutup diri kita akan kasih Tuhan. Akan kasih Tuhan. Kini kita belajar. Dari peristiwa Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar, meskipun tidak identik karena yang satu itu kan ciri-cirinya itu bulunya lebih banyak begitu, tapi bukan berarti lebat gitu, enggak ya. Bulunya lebih banyak, yang Yakub tidak. Perawakannya juga berbeda, tetapi bapaknya Ishak itu kan matanya sudah rabun, jadi sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan kalau melihat wis putih, bisa jadi karena usia. Tetapi karena situasi, kondisi, ya dia memang tetap, meskipun kondisinya seperti itu, Ishak sebagai bapak pun juga masih tetap bisa merasakan mana tuh anaknya. Tetapi pada saat itu Esau tergoda dengan yang merah-merah itu. Ya. Yang merah-merah itu adalah apa Pak? Kacang, sup kacang merah. Ya. Karena kan kalau Esau suka berburu, Yakub suka senang membantu ibunya, ya di dapur, masak, ya di rumah begitu. Dan saat itu ada peristiwa ketika Esau itu ada percakapan dengan Yakub. Mereka melakukan perjanjian. Sesama anak nih melakukan perjanjian. Ketika ada perjanjiannya adalah jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Hak kesulungan ini bukan hal yang bisa diremehkan. Ini sangat berarti. Bagi orang-orang Yahudi ini sangat-sangat berarti karena hak kesulungan ini adalah berkat. Ya. Berkat baik materi maupun kuasa yang jauh lebih banyak daripada yang bungsu. Jadi si anak pertama ini, ya, hak kesulungan ini sebenarnya diberikan kepada anak yang pertama. Dia mendapatkan berkat yang lebih banyak, bisa berkuasa, tetapi kala itu Esau lengah.
Esau lengah karena menganggap dirinya wong besok saja aku mati. Ya. Dia menganggap hidupnya itu tidak ada artinya, bahkan hak kesulungan itu bagi dia tidak ada artinya. Lebih baik saya makan daripada mempertahankan hak kesulungannya. Nah, bahkan sampai harus bersumpah, dan akhirnya terjadilah perjanjian itu. Kemudian karena cara Yakub bahkan dibantu oleh ibunya sendiri, ya, dibantu oleh Ribka, dibantu oleh ibunya sendiri. Akhirnya ketika Bapak Ishak itu mau memberkati, ya sebelumnya ya agak diberi bulu-bulu gitu, sehingga ditambah-tambah bulu supaya ini sama seperti Esau, mengelabuhi. Nah, tapi dari peristiwa ini kita melihat bagaimana sikap, ya, baik sikap dari Esau yang mementingkan, ya, secara tidak langsung kedua anak ini pun juga sama-sama dalam kondisi yang saling, ya, tidak kaitannya meraih. Ya. Yang satu sama-sama meraih kedagingan, keinginan dagingnya itu sama-sama besar. Ya. Yang pertama, Esau menginginkan makanan supaya dia kenyang mendapatkan sup kacang merah yang begitu menggiurkan. Dan yang kedua, Yakub pun juga demikian. Hak kesulungan ini kan kaitannya dengan berkat. Berkat dan kuasa. Terlepas setelah itu memang cara Tuhan untuk mengubah hidup keluarga ini, akhirnya Yakub yang artinya Israel itu menjadi bangsa yang besar. Nah, di dalam kehidupan kita ini pun juga demikian. Kita diajak sebagai manusia yang masih daging ini, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa kita ini juga memiliki roh. Nah, kalau roh yang bisa dianggap sebagai hal yang lemah, daging ini kan bisa dilihat. Roh apakah bisa dilihat? Ya. Tetapi bisa dibuktikan kalau orang ini, ya, kalau kita masih memiliki roh, berarti kita masih hidup. Ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi, mengolah keinginan daging di dalam diri kita? Ya, kita senantiasa bersandar pada firman Tuhan. Karena jelas tadi di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga jelas ketika kita tetap mau bersandar kepada firman Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita pasti beroleh hidup dan damai sejahtera. Jadi mau kondisi apapun, mau kebutuhan hidup yang semakin bertambah, ya memang upaya itu semakin bertambah, tetapi ketika kita menyandarkan diri kita bahwa segala sesuatu ini kan datangnya juga dari Tuhan. Biarlah berkat itu, ya Tuhan yang berikan, yang penting kita berusaha dan berdoa. Tetap ada usaha, tetap ada doa. Dan segala sesuatu yang kita kumpulkan dalam dunia ini ya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mari kita cek diri kita masing-masing. Apa yang kita raih saat ini, baik itu dari anak-anak, apa yang anak-anak raih? Punya kepandaian yang wah, mungkin kalau dicek
psikologi, tes psikologi, IQ-nya 200. Wih, ngeri ya, 200. Mungkin mau IQ-nya misal 200. EQ-nya itu pun juga perlu dicek. IQ, intelijen, ya. Pengetahuan. EQ-nya bagaimana? Emosionalnya, ya, kecerdasan emosinya bagaimana? Dan yang terpenting adalah SQ, ya, spiritual. Kecerdasan spiritual inilah yang sedang kita gumuli, yang kita renungkan. Sehingga keinginan-keinginan daging itu tidak melingkupi, tidak yang paling besar, tetapi justru dari SQ spiritual kitalah yang bisa mengalahkan. Bisa mengalahkan, bisa mengelola, bisa mengolah keinginan daging. Keinginan daging kita yang begitu banyak, ya ini bisa dikelola dengan spiritual kita yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti benih. Seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Harapannya kita seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu. Jadi kalau kita tahu keinginan roh adalah keinginan yang terus mendekatkan diri kepada firman Tuhan, karena firman itu adalah pelita bagi kaki dan jalan kita, sehingga kita pun juga diajak untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan karena itu, yaitu kita berbuah. Nah, ada buahnya. Buahnya itu kalau dalam Matius 13 ayat 23 ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, kok berbeda-beda? Ya itulah hidup. Hal ini menunjukkan bahwa ya Tuhan itu memberikan berkat ya. Berbeda-beda, tetapi porsinya, maksud Tuhan adalah sama. Ya. Maksud Tuhan adalah sama, tetap memberkati dan mengasihi kita, sehingga berkat kita itu tidak tertukar. Ya, berkat kita tidak tertukar. Dan syukurilah dengan apa yang kita miliki. Lawanlah godaan, nanti di lagu terakhir itu ada. Lawanlah godaan. Selalu bertekun. Ya. Tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Itulah yang menjadi penghayatan kita bersama Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga mari kita merefleksikan diri kita. Bisa jadi kita ini masih, wah ya akeh ya jebule ya, yang daging ini tadi ya. Ya, yang daging ini tadi, ya kita ternyata diminta untuk mengurangi. Nah justru kita lebihkan ini keinginan roh kita, keinginan yang terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini yang menjadi refleksi bagi kita bersama. Dan Dia Allah yang Maha Kasih senantiasa mengasihi kita, dan Dia hendak memberi kita pengampunan bagi kita yang tulus. Karena Dia yang hadir di dunia ini telah menjadi tebusan yang begitu sempurna. Daging ya, Allah yang telah hadir di dunia ini dalam rupa manusia, Ia pun juga hidup dalam daging.
menjadi bukti nyata, menjadi wujud bahwa Allah mengasihi dan mau membangun relasi kita, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan saja begitu mengasihi kita, kok kita mau melakukannya dengan semena-mena. Teruslah harap akan Yesus di dalam kehidupan kita yang walaupun dan meskipun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita disilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang tak henti-hentinya untuk merangkul diri kami. Tuhan, Engkau yang membasuh hati kami pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan, kami menyadari kami sebagai umat-Mu masih banyak hal yang kami lakukan. Bahkan terkadang kedagingan itu justru menguasai diri kami. Basuhlah hati kami ya Tuhan untuk senantiasa menghampiri Engkau. Untuk senantiasa mendekat kepadamu ya Tuhan. Dan kami terus berharap pada Engkau. Tuhan Yesus Kristus Allah, sumber pertolongan kami, sumber hidup kami, dan sumber damai sejahtera bagi kami. Engkau pun juga membasuh umat Tuhan di GKJ Boja ini, begitu juga yang hadir di tempat ini. Kami pun juga berdoa bila mana ada saudara kami yang menonton dari live streaming, Engkau pun juga jagai lindungi. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk orang-orang di sekitar kami yang Engkau hadirkan sebagai pengingat yang boleh Engkau curahkan hikmat. Dan Engkau pun juga memberikan hikmat kepada kami sehingga ketika kami melangkah, kami boleh turut dengan Engkau ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Engkau pun juga senantiasa mengasihi saudara kami yang kini juga masih dalam penyembuhan serta pemulihan tubuh fisiknya. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Rosita Albiner, untuk Ananda Aditya Panji, Ibu Sulimah, Ibu Titin Susilawati, Ibu Sutia Masihe, Ibu Sri Mulyo Gundani, Bapak Agus Wibowo, Ibu Agus Wibowo, Bapak Supihartono, Ibu Harjanti, Ibu Kamini, Ibu Harni, serta jemaat Tuhan yang lainnya yang belum kami sebut satu persatu. Tuhan jagai lindungi mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bahkan kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sami, Ibu Jen Emil Kroma, Ibu Sri Susetiani, Bapak Joko Santoso, Ibu Juminem, Ibu Sawi, Bapak Suwardi, Ibu Rasem, Bapak Amir, serta jemaat Tuhan yang lainnya yang belum kami sebut satu persatu. Bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut, Tuhan Engkau yang kuatkan, Tuhan yang teguhkan mereka. Bahkan pemeliharaan Tuhan pun juga senantiasa dirasakan bagi mereka. Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber pertolongan bagi umat-Mu. Tuhan, Engkau pun juga menjaga, melindungi anak-anak yang sekolah. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak yang besok akan memasuki tahun ajaran baru. Tuhan mampukan mereka. Mereka memiliki semangat untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. Bahkan masa depannya pun juga kami yakin dan percaya Tuhan memberikan masa depan yang baik. Dan mereka pun juga senantiasa mengandalkan Engkau. Bapa yang baik, Engkau pun juga memberkati orang tua yang terus mendampingi, mendidik, merawat. Engkau yang memberikan kesabaran. Engkau yang memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka. Sehingga mereka yang boleh Tuhan jadikan alat
untuk perpanjangan tangan-Mu Tuhan, Engkau urapi pula. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga menyerahkan segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang berkenan untuk mencukupkannya. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih di dalam proses mencari pekerjaan maupun pendamping hidup. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan bagi umat-Mu. Sehingga Engkaulah yang diandalkan dan mereka dalam mengambil keputusan dalam langkahnya pun juga selalu mengandalkan Tuhan. Tak lupa untuk terus berharap pada Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Saino beserta dengan keluarga. Tuhan jagai, lindungi, serta berkati kehidupannya. Tuhan pun juga memberkati baik aktivitasnya, baik dalam pelayanannya. Tuhan Engkau jagai dan lindungi. Kami juga berdoa untuk kehidupan Ibu Bapak Majelis beserta keluarganya yang boleh saling menguatkan satu sama lain, bersinergi dengan komisi-komisi di GKJ Boja ini. Bapa yang penuh kasih, kami juga mengucap syukur ketika Tuhan boleh menempatkan kami di bangsa Indonesia ini dengan segala hal keanekaragaman itu menjadi warna-warni yang indah bak pelangi. Tuhan, Engkau yang senantiasa menjaga bangsa ini dengan damai sejahtera. Bahkan ketika kami memasuki tahun politik ini, mampukan kami sebagai masyarakat yang boleh bijak dalam mengambil keputusan, dalam menyikapi segala sesuatu. Serta pemerintah bangsa kami dari pusat sampai daerah pun juga Tuhan jagai, lindungi. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh dari kata sempurna. Ampuni ketika tutur kata maupun sikap kami dalam menghaturkan doa, ada dosa yang terselip. Dan kami landaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tibalah saatnya kita mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur melalui persembahan untuk Tuhan. Ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dengan melihat dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyikan dari PKJ 265, bait pertama dan kedua, bukan karena upahmu. Persembahanmu
nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, dengan penuh kerendahan hati kami menghadap-Mu ya Tuhan, sujud menghadap-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mengaturkan sebagian kecil apa yang kami miliki ya Tuhan, yang tidak sebanding dengan apa yang Engkau berkati kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan kiranya dapat melebarkan kerajaan-Mu di surga. Tuhan, kami juga berdoa terkhusus yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga dapat bermanfaat bagi gereja-Mu di sini dan jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Tuhan, bila mana terselip dosa di dalam kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami dan kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita menyanyikan dari nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 436 bait pertama dan kedua. Lawanlah godaan.